Setelah melakukan penyelidikan CCTV di kantor polisi, Raka dan Mateo kembali ke rumah almarhum Gunawan karena di sana Lita dan juga keluarga mereka berkumpul, termasuk Siska. Jadi, apa yang Papa dapatkan? Apakah di CCTV pesta Alastair itu kalian menemukan pelakunya? Tanya Lars saat mereka bertiga tengah berkumpul di ruangan yang sebelumnya menjadi tempat Tuan Gunawan bekerja. Di tempat Alastair kita tidak menemukan apapun, tapi sebaliknya, di kantor polisi kami menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan, Mateo menjelaskan. Lars mengernyit, apa? Papa ikut ke kantor polisi. Berarti Papa sudah tahu jika Saras telah dibebaskan oleh seseorang. Tuan Mateo mengangguk, iya, Raka yang memberitahukan Papa. Kamu kenapa tidak bilang pada Papa, nak? Masalah seperti ini jangan kamu sembunyikan, ini juga kan menyangkut menantu Papa. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada menantu Papa dan juga calon cucu Papa? Maaf, tapi Lars juga baru tahu soal ini dari Raka, karena dia curiga dengan sesuatu, makanya dia inisiatif untuk pergi ke kantor polisi dan menanyakan soal Saras, ujar Lars. Sudahlah, yang penting jika ada masalah apapun lagi, kamu tidak boleh menyembunyikannya dari Papa. Apapun itu, apalagi mengenai menantu Papa, ujar Tuan Mateo yang diangguki oleh Lars kemudian. Jadi apa yang kalian temukan? Tanya Lars lagi, penasaran dengan apa yang ditemukan oleh Raka dan juga papanya di kantor polisi. Saat melihat rekaman CCTV beberapa minggu di kantor polisi, kami melihat rekan kerja kamu yang bernama Alastair itu tertangkap kamera sedang berbicara dengan salah satu polisi dan dia juga mengeluarkan sejumlah uang dari dalam koper yang dia bawa. Papa dan Raka curiga jika dia yang telah membebaskan Saras dari kantor polisi, tapi masalahnya untuk apa dia membebaskan Saras? Raka terdiam kemudian secara tiba-tiba dia berkata, apa mungkin ini semua ada kaitannya juga dengan kematian Tuan Gunawan? Kita tidak bisa asal menuduh begitu. Meskipun dokter bilang jika di darah jenazah tercampur cairan yang diduga adalah racun. Tapi kita masih harus membutuhkan banyak bukti selain CCTV itu. Apa? Jadi Papa meninggal karena diracun bukan karena penyakitnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lars dan yang lainnya langsung menoleh ke arah sumber suara dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Lita yang berdiri di depan pintu dengan tangan yang membawa nampan berisi minuman. Lita, ujar Lars seraya bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Lita yang terlihat terkejut. Rupanya gadis itu mendengar yang diucapkan Lars soal hasil autopsi dari Gunawan karena wajah Lita berubah menjadi cemas seketika. Mas Lars, apa yang kamu katakan itu benar. Hasil autopsinya mengatakan jika Papa itu diracun bukan karena dia memiliki penyakit. Tanya Lita ketika suaminya itu mendekat ke arahnya. Lars menghela napas, kemari, duduk dulu karena akan aku jelaskan. Tapi aku harap kamu tidak menjadi panik, sayang, ujar Lars seraya menuntun Lita untuk duduk di kursi sampingnya. Ada apa sebenarnya ini, Mas? Kamu bilang tadi jika hasil autopsi Papa ada sesuatu yang aneh kan? Apakah benar jika Papa itu diracun? Lita bertanya kembali memastikan. Lars mengangguk, kemungkinan memang begitu, sayang. Tapi hasil akhir dari autopsinya belum keluar dan ada yang mau aku bilang juga sama kamu. Apa? Saras. Dia telah dibebaskan oleh seseorang. Aku, Raka, dan Papa sedang menyelidiki siapa yang membebaskannya dan tadi Papa dengan Raka pergi ke kantor polisi, mereka menemukan rekaman CCTV yang merekam Alastair berada di kantor polisi itu sedang berbicara. Tanggal di mana Alastair terekam oleh kamera CCTV itu sama dengan tanggal pembebasan Saras dari sana. Apa itu artinya Saras dibebaskan oleh Tuan Alastair? Tapi bagaimana bisa? Tanya Lita setelah menyimpulkan semua cerita suaminya itu. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita semua, nak.
Yang pasti sekarang karena kamu sudah tahu jika Saras sudah terbebas dari penjara, maka kamu harus hati-hati dan lebih menjaga diri lagi karena kamu sekarang tengah hamil. Dan ada kemungkinan juga terbebasnya Saras ini ada hubungannya dengan almarhum papa kamu yang meninggal karena diracun. Kamu harus waspada, nak. Lita mengangguk, apa mungkin sekretaris yang Tuan Alastair perkenalkan itu adalah Saras juga yang sedang menyamar? Raka melotot terkejut mendengar seruan Lita yang secara tiba-tiba, nah. Itu juga yang saya pikirkan, Nona. Tuan Alastair itu secara tiba-tiba kan memperkenalkan sekretaris barunya, padahal sebelumnya sekretarisnya itu seorang laki-laki, tapi tiba-tiba berubah menjadi perempuan yang mukanya itu terlihat familiar. Kamu merasa seperti itu, Raka? Aku kira hanya aku yang merasakannya dan juga suara Alisa itu jika aku ingat-ingat mirip dengan suaranya Saras, ujar Lita dengan raut wajah yang terlihat sedang berpikir. Tuan Mateo yang mendengar itu langsung mengambil keputusan. Kita harus menyelidiki sekretaris Alastair itu. Kemungkinan yang dikatakan Lita dan juga Raka itu masuk akal, mengingat Alastair juga berada di kantor polisi dan hari yang sama dengan dibebaskannya Saras dari tempat itu. Lars mengangguk, untuk itu aku punya ide, bagaimana bisa menjebak dan membuktikan jika Alisa itu sebenarnya adalah Saras, dan jika hal itu memang terbukti berarti Alastair juga patut kita curigai, ujar Lars yang kemudian membisiki rencana yang akan dia buat nanti. Alastair, apakah kamu mencintaiku? Alastair mengernyitkan keningnya bingung ketika tiba-tiba Alisa mengajukan pertanyaan yang sebenarnya gadis itu bisa simpulkan sendiri melalui perlakuan Alastair padanya hingga saat ini. Kenapa bertanya seperti itu? Alastair malah balik mengajukan pertanyaan. Saras yang mendapat pertanyaan balik dari Alastair itu mendadak terdiam. Melihat ketulusan Alastair padanya selama ini membuat Saras tidak tega untuk mengkhianati lelaki itu yang terlihat begitu mencintainya. Setelah merenungkan semua yang telah dia lakukan kemarin pada Tuan Gunawan, Saras bisa melihat dari tatapan Alastair terdapat sedikit kekecewaan ketika menatapnya dan Saras tidak ingin melihat tatapan kekecewaan itu lagi dari Alastair. Maka sudah diputuskan, rencana balas dendamnya nanti tidak akan melibatkan Alastair lagi. Saras tidak mau membuat pria itu ikut terlibat atas dirinya, dan Saras juga tidak mau jika nanti nama Alastair menjadi buruk karenanya. Saras, kenapa diam saja? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu padaku? Apakah kamu meragukan cintaku? Tanya Alastair dengan raut wajah serius. Saras sontak menggelengkan kepalanya, tidak, bukan begitu. Aku hanya ingin memastikan kembali. Aku percaya jika kamu mencintaiku, tapi Alastair, jika seandainya ada kasus yang melibatkan diriku nanti, aku mohon kamu jangan ikut campur. Kamu jangan membelaku dan kalau perlu kamu bilang saja jika kamu tidak mengenalku sama sekali. Tolong lakukan itu ya. Kamu mencintaiku kan, kamu pasti mau melakukan apapun yang aku pinta. Iya kan, Alastair? Mendengar pertanyaan itu, Alastair dibuat terdiam. Dia bingung dengan Saras yang tiba-tiba berkata demikian. Apa yang kamu katakan sih, Saras? Kenapa ucapan kamu menjadi aneh begini, hah? Tidak akan, aku tidak akan mau menuruti ucapan kamu itu. Kamu adalah orang yang aku cintai dan sudah seharusnya aku melindungi kamu jika kamu terkena masalah, bukannya malah menghilang dan pura-pura tidak mengenal kamu. Aku tidak akan sanggup melakukan itu, Saras. Saras menghela napas kasar, tolong dengarkan ucapanku, Alastair. Ini semua demi kamu, aku tidak mau nama kamu jadi buruk karena aku. Itu tidak akan terjadi. Kamu hanya akan balas dendam pada Tuan Gunawan, kan? Kamu sudah melakukan itu dan aku juga sudah menghapus rekaman CCTV-nya, jadi kamu tidak perlu khawatir perbuatan kamu itu akan ada yang mengetahuinya selain aku. Dan kamu juga tidak akan membuat namaku menjadi buruk, Saras. Dengan ini baik kamu dan aku tidak akan terkena masalah apapun.
Tolong jangan mengatakan hal seperti tadi lagi karena aku akan menolaknya dengan keras, ujar Alastair dengan keras kepala mengatakan hal itu. Raut wajah Saras terlihat semakin gusar mendengar ucapan keras kepala dari Alastair itu. Alastair menganggap jika dia hanya ingin balas dendam pada Tuan Gunawan karena telah menjebloskannya ke penjara, tapi lelaki itu tidak tahu jika Saras juga ingin balas dendam pada mantan adiknya itu karena telah merebut kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik Saras. Aku mohon, Alastair. Lakukan apa yang aku pinta barusan. Ini semua demi kamu, demi nama baik kamu dan juga perusahaan kamu. Jika kamu masih mengotot dengan keputusan kamu itu, maka aku tidak yakin suatu saat nanti nama baik kamu akan baik-baik saja, ujar Saras lagi. Gadis itu kembali memperingati Alastair. Namun lelaki itu menggelengkan kepalanya, aku tetap pada keputusanku itu, Saras. Lagian aku percaya pada kamu, kamu tidak akan mungkin mengkhianati aku, kan? Tanya Alastair dengan menatap manik Hazel gadis yang dia cintai itu. Iya, aku tidak akan mengkhianati kamu, ujar Saras pada akhirnya meskipun dalam hati dia juga ragu dengan jawabannya itu. Alastair tersenyum senang mendengarnya. Nah, begitu. Sekarang kamu pergi ke kamar kamu dan tidur. Besok bangun dan kembali bekerja lagi sebagai sekretarisku di kantor. Saras mengangguk, lalu gadis itu pergi ke kamarnya yang berada di samping kamar Alastair. Mengunci pintu kamar itu dan dia pun duduk di atas kasurnya sambil menghela napas kasar. Jika aku tidak bisa mendorong Alastair untuk menjauh dariku, maka harus aku sendiri yang menjauh darinya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa merepotkan Alastair terlalu jauh lagi. Dia telah membantuku sangat banyak. Seharusnya orang sebaik Alastair tidak mencintaiku karena aku tidak akan pernah bisa membalas perasaannya, monolog Saras kala itu. Karena belum merasa ngantuk, gadis itu pun membuka handphone miliknya, memperhatikan obrolan chat dari grup kantornya yang dibuat tanpa adanya Alastair hingga matanya melotot terkejut ketika melihat pesan terusan yang dikirim oleh teman kantornya itu. Guys, katanya almarhum Pak Gunawan yang CEO itu meninggal karena diracun. Beritanya rame banget di media. Jadi mereka sudah tahu ada yang tidak beres dengan kematian si pria tua itu. Jangan-jangan mereka melakukan autopsi pada jenazahnya sebelum dikuburkan, gumam Saras setelah menutup ponselnya dan keluar dari halaman chat. Apa mereka juga sudah mengecek rekaman CCTV di pesta Alastair itu? Tapi meskipun mereka mengeceknya, itu hanya akan sia-sia saja karena rekaman itu kan telah Alastair hapus, gumam Saras seraya terkekeh pelan. Gadis itu kemudian merebahkan tubuhnya di kasur. Menatap langit-langit kamarnya hingga tiba-tiba sebuah ide terpikirkan di otaknya. Apa kugunakan situasi ini untuk menjebak Lita saja ya? Gadis itu terlalu bodoh untuk menyadari jika aku sebenarnya adalah Saras, jadi aku bisa balas dendam sebagai Alisa dan setelahnya aku akan pergi bersama dengan Alastair dari Indonesia. Dengan begitu mereka tidak akan bisa membuat nama Alastair menjadi buruk, gumam Saras dan dia sudah memastikan jika akan menghubungi Lita besok pagi dan melakukan rencananya itu. Kening Lita berkerut bingung ketika dia mendapatkan pesan di ponselnya dari nomor yang tidak dia kenali. Langsung saja gadis itu membuka pesannya saat melihat sekilas si pengirim pesan itu membawa nama almarhum papanya. Alisa. Gumam Lita ketika dia membaca nama pengirim pesan itu. Kemudian Lita pun membaca secara menyeluruh isi pesan yang ada di room chatnya. Matanya langsung menyipit dengan raut wajah yang menjadi curiga ketika selesai membaca chat dari Alisa tersebut. Halo Nona Lita, ini saya Alisa, sekretaris dari Tuan Alastair yang waktu malam di pesta itu mengajak Anda berbicara. Sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggalnya papa Anda kemarin dan tujuan saya menghubungi Anda adalah karena ada yang mau saya katakan kepada Anda, tapi ini rahasia. Saat saya melihat berita soal Tuan Gunawan yang meninggal karena diracun. Sebenarnya Nona,
Saya mengetahui siapa pelaku yang telah meracuni papa Anda karena saya yang melihatnya sendiri dengan mata kepala saya. Orang itu mencampurkan sesuatu ke dalam minuman yang kemudian diberikan pada papa Anda. Jika Anda ingin tahu siapa orangnya, temui saya di Cafe XXX hari ini pukul 2:30 sore karena saya akan mengatakannya secara langsung siapa pelakunya. Begitulah kira-kira isi chat yang dikirimkan oleh Alisa pada nomor Lita. Bagaimana dia bisa tahu pelakunya? Kenapa ini terasa mencurigakan ya? Gumam Lita dengan kening berkerut. Ada apa sayang? Kenapa kamu memasang raut begitu ketika melihat ponsel? Tanya Lars yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan selembar handuk yang menutupi bagian bawahnya. Alisa mengirimiku pesan, Mas, ujar Lita melirik sekilas ke arah Lars, pakai baju dulu, itu bajunya sudah aku siapkan. Lars menyengir, dia lupa seketika jika dirinya belum memakai pakaian. Langsung saja lelaki itu memakai kemeja yang sudah disiapkan Lita untuk dia bekerja hari ini. Ketika sudah selesai berpakaian, Lars menghampiri Lita dengan membawa dasi di tangannya untuk dia minta pakaikan pada Lita. Kamu bilang tadi Alisa menghubungi kamu. Untuk apa? Dan bagaimana bisa dia tahu nomor telepon kamu, Lita? Tanya Lars seraya memperhatikan Lita yang tengah sibuk memasangkan dasi pada lehernya. Aku tidak tahu dia tahu dari mana nomor teleponku, Mas, tapi isi chatnya itu dia bilang jika dia tahu pelaku dari pembunuhan papa. Mendengar perkataan istrinya itu membuat Lars terdiam seketika. Serigai tampan muncul di wajahnya, tak sayangku, ini artinya rencana yang aku buat berhasil. Alisa terpancing dengan berita palsu yang dibuat papa di media. Tapi jika begitu artinya Alisa itu tidak lain adalah Saras dong. Lita membulat kecil mendengarnya, dia baru sadar akan hal itu, kamu benar, Mas. Berarti selama ini orang yang harus kita waspadai justru berada di dekat kita. Kalau begitu apa yang harus aku balas sekarang, Mas? Begini saja, kamu iakan ajakan itu. Biar nanti Mas, Papa, dan Raka akan menyusun rencana lagi. Pokoknya kamu datang saja dulu ke sana, nanti Mas mengikuti mobil kamu diam-diam dari jauh dan memantau. Mas juga akan bawa polisi lagi untuk menangkap Saras dan juga Mas akan buat laporan untuk sekalian menangkap Alastair karena telah bersekongkol untuk membantu Saras melancarkan rencananya membunuh Papa Gunawan. Lita mengangguk tapi kemudian dia merasa sedih tiba-tiba. Jika benar Saras yang membunuh Papa, kenapa dia melakukan itu? Dulu saat identitasnya belum terbongkar, dia adalah anak kesayangan Papa, bahkan Papa lebih sayang dia daripada aku. Tapi kenapa Saras tega membunuh orang yang sangat sayang padanya, Mas? Papa sayang pada Saras dengan tulus, tapi kenapa dibalas dengan pembunuhan keji seperti ini? Ujar Lita dengan lirih dan mata yang mulai berkaca-kaca ketika dia teringat dulu saat Saras masih menjadi kakaknya dan selalu dinomor satukan oleh papanya itu, bahkan tidak hanya papanya, tapi mamanya juga ikut menoleh satukan Saras. Gadis itu memang gadis tidak tahu diri. Sudah hatinya busuk, dia pun tidak punya rasa malu. Bisa-bisanya dia mengkhianati orang yang menyayanginya selama bertahun-tahun dan membunuhnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kali ini aku benar-benar tidak akan mengampuni Saras lagi, Lita. Akan kuhukum dia hingga jera. Ujar Lars ikut geram mendengarnya. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Alisa, Lita datang lebih awal di kafe tempat Alisa mengajaknya bertemu. Dia memilih meja di lantai 2 yang ada di rooftop karena ingin menyaksikan pemandangan dari atas juga sekalian berkabar dengan Lars yang sudah ada di bawah tidak jauh dari kafe itu dengan mobil hitam miliknya. Nona Lita, maaf membuatmu menunggu lama. Kamu sudah memesan makanan? Tanya Alisa ketika dia baru datang dan langsung duduk di hadapan Lita. Lita memasang senyum terbaiknya, berpura-pura polos dan tidak tahu apapun di hadapan gadis bermuka dua seperti Saras ini. Ah tidak apa-apa, Alisa. Aku juga baru datang kok. Aku belum memesan sama sekali.
Biar aku pesankan ya. Nona tanya Saras seraya melihat daftar menu makanannya. Tidak perlu, nanti saja. Aku ingin tanya apakah yang kamu bilang di chat itu beneran? Kamu tahu siapa pelaku yang sudah membunuh papa saya? Tanya Lita secara beruntun. Alisa tersenyum tipis, Anda buru-buru sekali, Nona. Tidak mau makan dulu. Kasihan bayi dalam kandungan Anda. Lita menatap tajam, jawab dulu pertanyaan saya, Alisa. Kamu sungguh tahu siapa pelakunya atau kamu hanya mencoba menipu saya? Alisa terkekeh, mana berani saya menipu Anda, Nona. Saya tahu siapapun pelakunya dan akan saya sebutkan sekarang. Siapa? Tanya Lita lagi, namun kali ini Saras tidak menjawabnya. Gadis itu justru malah membuka kacamata yang dipakainya lalu tanpa berkata-kata dia juga menarik rambutnya yang ternyata adalah rambut palsu berwarna coklat. Lita melotot melihat penampilan Alisa atau yang sekarang dapat Lita kenali sebagai Saras. Aku adalah pelaku dari pembunuhan papa kamu itu, dan karena kamu sudah tahu siapa aku, maka sekarang adalah waktunya untuk kamu, Lita.